Baik teman-teman, jadi langsung aja ya. Di video kali ini kita akan mulai untuk membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan apa yang sudah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Jadi ceritanya kita akan membuat sebuah aplikasi untuk mengelola data kontak kita ya. Dan ini terinspirasi dari materi kita di video ke-7 ya teman-teman mengenai core modules. Jadi silahkan teman-teman boleh buka kembali aplikasi yang sudah kita buat sama-sama di video ke-7. Di sini saya sudah siapkan kodenya, saya sudah simpan ke dalam folder yang namanya contact-app yang di dalamnya ada folder data buat menyimpan data kontaknya dan file app.js sebagai entry point-nya. Nah, sebetulnya aplikasi kontak ini nantinya akan kita bikin lebih kompleks lagi menggunakan cara yang berbeda. Nah, tapi di sini kita akan sama-sama belajar untuk memperbaiki dulu atau melakukan refactoring dari aplikasi yang sangat sederhana yang sudah kita buat. Ya, jadi harusnya sekarang teman-teman sudah bisa gunakan aplikasi ini secara sederhana. Kita tahu bahwa di dalam folder data ini ada file context.json-nya atau JSON yang isinya saya set masih kosong seperti ini. Ya, jadi hanya ada array kosong. Nah, ceritanya ini kalau kita jalankan, ya nanti kita pelajari kodenya bareng-bareng, tapi kita coba jalankan dulu menggunakan terminal yang ada di VS Code. Ya, ini saya sembunyikan dulu sidebar-nya. Ya, jika kita jalankan menggunakan keywordnya node spasi nama filenya, lalu kita enter. Nah, di sini kita diminta memasukkan data kita. Yang pertama nama, begini. Yang kedua nomor HP-nya. Seperti ini misalkan, kalau saya pencet enter, ada tulisan terima kasih sudah memasukkan data, dan kalau kita lihat di file kontaknya, itu datanya sudah masuk. Nah, jadi sebetulnya ini sudah cukup untuk mengelola data kontak, tapi masih sederhana. Ya, mungkin dari video sebelumnya teman-teman udah nyoba gimana kalau kita nambahkan satu item data atau mungkin lebih. Nah, tapi kalau kita lihat dari program yang udah kita buat ini, banyak kekurangannya. Nah, di video kali ini kita akan coba refactoring dulu. Kita rapihkan dulu sedikit ya. Sebelum nanti di video-video berikutnya kita baru membuat aplikasi kontak yang sedikit lebih kompleks. Yang pertama nih, problem dari aplikasi kita adalah gimana kalau misalnya di awal itu kita nggak punya folder data dan file konteksnya. Oke teman-teman, jadi kalau ini kita hapus, kalau kalian klik kanan terus kita delete, begini. Nah kan sekarang jadi nggak ada foldernya. Ini kalau kita jalankan, ini pasti error. Ya, kita clear dulu. Coba kita node app lagi. Kita tulis sembarang aja dulu ya. Begini, tuh ini pasti error. Itu karena katanya no such file or directory. Nah ini nggak ada. Nah ini bisa kita tangani. Ya, dengan mengecek dulu apakah foldernya ada, apakah filenya ada. Kalau belum ada, kita akan buatkan. Ya, jadi fresh gitu filenya ya. Nah, ini caranya teman-teman bisa cek aja di dokumentasinya, bukan node.js.org, lalu kita ke docs, kita masuk ke versi yang LTS-nya. Nah, di sini kita cari file system. Nah, ini ya file system. Nah, di sini kita bisa cek yang namanya exist sync. Ya, jadi ada di bagian fs di bawah. Nah, ini exist sync. Kita pakai yang synchronize. Jadi buat ngecek apakah sebuah file atau directory itu ada nggak di dalam file system kita. Ya. Caranya gini, jadi kalian bisa tambahkan di bawah sini, if gitu ya, kita panggil fs.exist sync, lalu alamat direktorinya, jadi ini kita mau ngecek direktori data ya, jadi kalian bisa tulis /data. Ini ada nggak folder data di sini? Nah, atau kalau mau lebih jelas, kita bisa simpan ini ke dalam variabel ya, jadi kita punya di sini misalkan const, directory path-nya, yang berisi alamat ke folder data. Terus kita tulis di sini dir path. Gitu ya. Nah, ini ngecek apakah directory ini tuh ada apa enggak. Kalau ada, maka akan menampilkan nilai true. Tapi kita pengennya bukan pas ada, kita pengennya pas nggak ada. Jadi tambahkan not di sini atau tanda seru. Jadi kalau direktorinya nggak ada, ngapain kita? Kita bikin direktori baru. Nah, ada sebuah metode lagi di dalam modul file system ini yang namanya mkdir atau make directory ya. Jadi kalian tinggal tulis fs.mkdir tapi kita pilih yang sinkronus lalu kita kasih aja variabelnya dir path. Jadi buatkan directory tersebut. Nah, jadi sekarang kalau misalkan app kita jalankan, cek dulu ada nggak direktorinya. Kalau nggak ada, dibuatkan foldernya. Oke, jadi ini membuat folder data. Nah, selanjutnya kita cek filenya. Di sini kita akan membuat file contact JSON jika belum ada. Nah, ini juga sama jika belum ada.
Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, ini mirip ya. Kita tinggal gunakan exists sync lagi. Jadi if not fs exists sync. Nah, tapi sekarang kita ceknya file. Coba kita bikin variabelnya lagi ya. Const, kalau ini namanya apa? File path atau data path lah ya. Gini. Ini ada di string folder data, nama filenya contact.json. Oke, ya nanti kita ngecek di sini ada nggak data path-nya. Gitu. Kalau nggak ada, bikin. Cara bikinnya kita udah tahu nih kalau file ya, kita bisa pakai fs write file. Kita pakai yang sinkronus. Nah, kalau ini parameternya ada beberapa. Yang pertama, alamatnya di mana? Ya, sama seperti yang directory. Tapi yang kedua, ini kita bisa tentukan isi filenya mau apa. Nah, karena kita butuh array kosong, maka kita kasih aja nilai defaultnya array kosong. Gini, jadi udah dibikinin tuh array kosongnya. Dimana dia juga encodingnya, ya kan kita bisa pilih encodingnya nih. Kita pakai UTF-8. Gitu, jadi dia otomatis formatnya sudah string. Oke, sekarang kita cobain ya. Jadi sekarang kita buka lagi terminalnya, kita clear dulu. Kita coba lagi, node app. Kita tulis, lihat nih, teman-teman, begitu kita jalankan node app, otomatis dibuatkan. Ya, padahal kita belum ngisi nih. Foldernya dibuat, filenya dibuat. Nah, sekarang kita isi. Kalau saya pencet enter, tuh langsung terisi. Ya, kita jalankan lagi. Enter, langsung terisi. Oke ya, teman-teman. Jadi itu yang pertama, optimasi kita cek dulu apakah folder kita sudah ada atau belum. Nah, yang berikutnya, sebenarnya ini yang cukup penting ya, teman-teman ya. Kita tahu bahwa kita punya dua pertanyaan, nama dan nomor HP. Ini kita pakai readline, metodenya question. Nah, problem dari menggunakan question ini adalah kita gunakan callback. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya dua pertanyaan, pertanyaan kedua itu kita masukkan ke dalam callback dari pertanyaan pertama. Nah, ini akan jadi problem ketika kita mau menambahkan pertanyaan berikutnya. Kalau kita mau nambahin pertanyaan berikutnya, sekarang kita butuh question lagi, dan questionnya ada di dalam callback question yang kedua. Nah, nanti kalau pertanyaannya semakin banyak, ini akan masuk ke dalam sesuatu yang disebut dengan callback hell ya. Kalau teman-teman tahu, di playlist JavaScript lanjutan kita udah bahas itu ya, dimana kode kita nanti akan semakin menjorok ke dalam. Nah, itu nggak bagus. Membaca codingannya nggak bagus, ngelola codingannya juga nanti nggak bagus. Ya, jadi cara nulisnya gini, kita tambahkan lagi di sini RL question. Misalnya nih, saya pengen aplikasi kontak kita nerima email juga. Jadi nama, nomor handphone, dan email misal ya. Jadi kita punya question, kita tulis di sini masukkan email Anda, lalu kita tambahkan di sini email, lalu callback-nya. Nah, gini kan? Ini akan kita masukkan ke dalam callback-nya. Jadi ini saya cut, ya, saya blok terus saya cut, saya simpan ke sini. Begitu. Ya, jadi ini makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kebayang kalau misalkan kalian punya 5 pertanyaan, nanti ini akan semakin menjorok ke dalam. Nah, gimana cara memperbaikinya? Nah, di sini kita bisa gunakan konsep async await. Ya, harusnya teman-teman udah nonton juga. Ya, harusnya teman-teman udah paham juga, karena di playlist mengenai JavaScript lanjutan kita juga udah bahas itu. Async await ini adalah cara kita untuk mengatasi callback hell. Jadi nggak ada lagi nih codingan yang menjorok ke dalam. Ya, jadi kita akan ngubah gaya codingnya menjadi async await bukan callback. Kalau kita mau lakukan itu, ada satu problem lagi. Problemnya adalah async await hanya bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan promise. Masalahnya, callback yang kita punya ini belum berbentuk promise. Ya, makanya kita harus ubah dulu. Setiap questionnya itu ke dalam promise, baru kita bisa gunakan async dan await. Oke, gimana caranya? Kita langsung coba ya. Ini saya kembalikan lagi dulu ke dua pertanyaan, teman-teman. Nanti pertanyaan ketiga kita tambahkan belakangan. Ya, ini saya undo dulu. Saya undo dulu, mudah-mudahan nggak bingung nih ya. Saya hilangkan lagi. Sampai sini ya. Oke, jadi ini awalnya gimana kalau kita komentari dulu deh.
Kita komentari supaya nggak hilang. Nanti kalau mau dihapus belakangan. Nah, jadi sekarang kita akan bungkus setiap pertanyaannya ke dalam promise. Ya kan sebetulnya pertanyaan tuh yang ini kan ya. Nah ini pertanyaannya. Saya copy dulu segini misalnya. Nah, satu pertanyaan tuh sebenarnya cuma begini. Cuman gara-gara callback kita akan panggil lagi. Nah, di sini kita akan bungkus satu pertanyaan kita ini ke dalam promise. Caranya gini, misalnya saya mau bikin sebuah variabel namanya pertanyaan 1. Gini, ya ini dia merupakan sebuah function. Ya, saya pakai arrow function. Begini, yang arrow function ini mengembalikan sebuah promise. Caranya kita tulis return new promise. Kita instansiasi dulu. Kita tahu promise itu berisi sebuah function yang memiliki dua argumen, yaitu resolve dan reject. Oke, resolve itu terjadi ketika promise-nya fulfilled atau selesai. Reject itu ketika promise-nya gagal. Oke, kita kasih arrow function lagi. Nah, sekarang di dalam return function ini, kita baru masukkan pertanyaannya. Nah, jadi ini kita masukkan ke sini. Jadi kita bikinnya sekarang dengan gaya promise. Oke, ini banyak teman-teman yang bilang, Pak, sebetulnya itu sekarang JavaScript nggak perlu pakai titik koma lagi ya. Nah, itu kalian boleh ya menghapus titik komanya, tapi biar konsisten, saya tetap akan tuliskan titik komanya, nggak apa-apa. Nah, sekarang, kalau sudah si question ini kita bungkus ke dalam promise, tinggal di dalam callback function-nya, kita tinggal panggil. Kan biasanya di sini tuh isinya adalah apa yang dilakukan ketika promise-nya selesai kan. Nah, sekarang kita tulis di sini resolve. Jadi ketika berhasil, panggil function resolve yang mengembalikan namanya. Nah, gini. Jadi sekarang kita bungkus pakai promise. Sekarang, kalau pertanyaan kedua gimana? Gampang aja. Tinggal kita copy aja ini. Copy, kita simpan di bawahnya. Gitu. Jadi sekarang codingannya nggak ada lagi callback-nya. Seperti kita nulis codingan sinkronus biasa. Nah, sekarang tinggal kita ganti aja nih pertanyaan 2. Pertanyaannya kita ganti, ini apa? Nomor handphone ya. Atau misalkan kita minta email dulu deh ya. Kita minta email. Nah, sekarang tinggal namanya kita ganti jadi email juga. Resolve-nya kita ganti jadi email juga. Nah, begini. Jadi kita punya 2 buah pertanyaan yang nggak ada callback-nya. Nah, terus berikutnya gimana dong cara kita menyelesaikan aplikasi kita buat ngerjain yang lainnya, yang ini. Nah, ini tinggal kita bikin aja sebuah fungsi utamanya lah ya, variabel yang berisi fungsi utama dari program kita. Jadi di sini kita bisa punya misalnya ini, saya punya sebuah variabel namanya main gitu ya. Ceritanya ini fungsi utama kita yang berisi arrow function. Di mana di sini saya pengennya sekarang menangkap nilai dari tiap-tiap pertanyaan ini. Nah, jadi sekarang saya tulis gini. Const nama itu berisi dengan pertanyaan 1, lalu email, kita punya email yang berisi pertanyaan 2. Nah, gini. Jadi sekarang saya bisa dapetin nama dan emailnya tanpa melalui callback. Nah, tapi karena promise tadi, maka disinilah kita gunakan async dan await-nya. Jadi kita tambahkan di sini, kita kasih tahu bahwa fungsi ini adalah fungsi yang asinkronus, gitu. Dimana tiap-tiap pertanyaannya saya akan nunggu dulu sampai pertanyaannya selesai dijawab oleh usernya. Jadi saya tulis di sini await, gitu. Ya, jadi nulis codingnya seperti kita nulis coding sinkronus biasa. Sudah, tinggal selanjutnya kita lakukan hal berikutnya yang ini. Ya, jadi ini bisa kita copy aja. Nih, saya copy. Saya simpan ke sini. Ya, saya matikan dulu komentarnya. Terus saya save. Ya, tinggal kita ganti. Kalau di sini kita butuh nomor handphone, kita akan pakai di sini adalah email ya. Email. Begitu, teman-teman ya. Mudah-mudahan paham nih alurnya. Jadi sekarang codingannya nggak menggunakan callback lagi. Coba kita jalanin ya. Semoga jalan nih. Kita jalanin, kita clear dulu. Kita tulis node spasi app. Oh, ternyata nggak bergerak. Coba kita debug dulu. Ada apa yang salah? Oh, ini kita belum memanggil function main-nya. Jadi di akhir, di sini, kita harus panggil dulu function main-nya. Ini kita lupa. Tadi kita baru bikin aja function-nya ya. Jadi setelah dibikin, kita panggil. Oke, kita jalanin lagi. Node app. Sudah nih. Atau kita pastikan ini kosong dulu deh ya. Saya hapus manual. Save. Kita tulis lagi.
Sandika 123 123 123 sembarang dulu aja. Oke, sudah masuk. Ya, jadi sekarang kita bisa lakukan seperti ini. Menghindari callback hell. Bahkan, ini bisa kita refactoring lagi agar menjadi lebih rapih lagi. Kita nggak perlu banyak pertanyaan. Kita bisa bikin satu pertanyaan yang bisa kita gunakan berulang-ulang. Nah, caranya gini. Jadi, kita bikin aja sekarang nama variabelnya itu pertanyaan. Pertanyaannya boleh bebas. Misalkan nanti kalian punya 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, silahkan aja. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan abstraksi pada tulisan pertanyaannya. Jadi ini nggak ditulis di sini, kita tulis aja di sini. Misalnya apa nih? Kita ganti deh nama variabelnya. Kita ganti jadi gini, tulis pertanyaan, gitu ya. Baru pertanyaannya apa? Tinggal kita ganti nih, string tulisannya kita ganti jadi pertanyaan. Gitu. Jadi ini generic, bisa kita pakai untuk pertanyaan manapun. Sehingga kita nggak butuh ini. Ya, ini bisa kalian hapus atau kita komentari dulu untuk sementara, nanti kita hapus belakangan. Kita save, baru di sini kita bikinnya gini, pertanyaan, nggak usah pakai satu ya, tinggal kita masukin apa tulisan pertanyaannya, misalkan masukkan nama Anda, atau kecil aja deh, nama Anda. Untuk yang 2 gimana? Pakai pertanyaan aja, kita tinggal ganti, masukkan email Anda. Nah, kalau saya punya pertanyaan baru, ya udah duplikat aja, duplikat, ganti variabelnya jadi nomor handphone misalnya, tulisannya masukkan nomor HP Anda. Oke, tinggal kita benerin kontaknya. Karena sekarang kontaknya menerima nomor HP juga. Oke, masuk ke dalam variabel kontak, ini bentuknya udah objek. Ya ini objek tipe baru ya, harusnya kan gini ya. Gitu ya, tapi karena namanya sama antara key dan value-nya, kita nggak perlu nulis, kita cukup pakai notasi AS6, begini aja. Sudah beres? Kita coba ya. Kita jalanin, save dulu. Kita jalanin node app. Oh, ada yang salah. Pertanyaan is not defined. Oh, karena bukan pertanyaan ya tadi ya. Kita udah ganti jadi tulis pertanyaan. Oke, tinggal diganti aja. Save. Kembali ke terminal, kita clear dulu. Oh, matikan dulu Ctrl C. Karena itu masih nungguin ya. Kita clear, baru kita node app. Nah, kita tulis Sandika. Atau yang lain deh. Sekarang kita tulis Eric misalnya. Nah, sekarang dia minta email. Eric@gmail misalnya. Lalu nomor handphonenya sembarang. Oke, kita lihat. Nah, sudah masuk. Ya, ini masih ada sisa yang sebelumnya. Sebelum ada nomor handphone. Mantap. Ya, jadi ini udah jadi lebih rapih lagi teman-teman. Ya, ini bisa kita hapus deh. Pertanyaannya bisa kita hapus. Apalagi yang bisa kita hapus, bawahnya juga bisa kita hapus. Oke, selanjutnya, ini masih bisa kita rapihkan. Misalnya kita pengen bikin file entry point kita, si app.js ini, itu hanya mengelola fungsi utamanya saja. Masalah pembuatan direktori, terus masalah penulisan pertanyaan, ini akan kita tarik ke file terpisah, supaya rapih aja. Ya, jadi nanti gini, di dalam direktorinya, kalau kalian buka, sekarang saya mau bikin file baru di luar, kita kasih nama konteks gitu ya, .js sekarang. Nah, file ini akan mengelola apapun yang berhubungan dengan pengelolaan kontaknya. Oke? Jadi, nanti sebenarnya semua ini, sampai tulis pertanyaan, itu akan saya cut. Ya, termasuk require-nya. Karena require dibutuhkan untuk kode kita barusan ya. Halaman ini kayaknya nggak butuh. Kita akan pindahkan ke sini, ke konteks. Jadi sekarang lebih rapi. Terpisah gitu ya. Nanti kita akan rapihkan juga isi dari main-nya. Karena mulai dari sini sampai close, sampai sini, ini adalah cara kita untuk menulis atau menyimpan kontaknya. Oke? Jadi nanti di dalam kontak sini, di bawah, di akhir, selain tulis pertanyaan, saya juga punya sebuah function yang namanya simpan kontak misalnya. Gini. Oke? Yang berisi arrow function. Yang isinya yang tadi. Paham ya? Jadi ini bisa saya cut. Dari mulai const kontak sampai close. Kita cut. Kita pindahkan ke dalam sini. Ya, kita pindahkan. Tapi di sini kita butuh nama, email, dan nomor HP itu ngambil dari sini. Berarti di sini kita butuh fungsinya dipanggil.
Apa tadi nama functionnya adalah simpan kontak. Yang argumennya ada 3, nama, email, nomor HP. Oke, selanjutnya di kontak kita kasih nama, email, nomor HP. Nah, begini. Jadi nanti function ini dipanggil, dikirim nama, email, dan nomor HP yang sudah kita isi. Nah, sekarang ini kalau saya save dan dijalankan, ini nggak akan jalan, teman-teman. Padahal kelihatannya udah bener nih. Kenapa nggak jalan? Karena ingat, begitu kita butuh sesuatu dari file lain, ada 2 hal yang harus kita lakukan, kalau teman-teman ingat. Yang pertama, kita harus ekspor dulu apa yang akan kita kirimkan ke file lain, atau apa yang dibutuhkan oleh file lain kita ekspor. Apa yang dibutuhkan di sini ada 2, function tulis pertanyaan dan function simpan kontak. Ya, sisanya yang di atas ini hanya dibutuhkan oleh halaman kontak aja. Itulah kenapa di dalam app-nya require ke fs yang ini, dan require ke readline nggak saya copy. Karena file app ini memang nggak butuh. Oke, jadi akan saya ekspor 2, tulis pertanyaan dan simpan kontak. Ya, masih ingat caranya? Di akhir itu kita tulis modul titik exports. Gini ya, yang berisi apa yang mau diekspor. Bisa variabel, bisa objek. Kalau cuma 1 langsung aja variabel. Tapi karena kita butuhnya 2, ya kita kirimkan objek ya. Apa yang mau kita kirimkan? Kita kirim dalam bentuk objek. Yang pertama, saya akan bikin key-nya namanya, apa nih? Tulis pertanyaan. Yang akan mengambil data dari variabel tulis pertanyaan. Gini. Tapi sekali lagi, karena kita akan gunakan notasi ES6, ini kita hapus. Cukup 1 aja. Karena sama ya. Kecuali kalau kalian mau nulisnya antara value dan key-nya beda, ya harus ditulis dua-duanya. Satu lagi adalah simpan kontak. Nah, udah sekarang 2 ini bisa dipakai di halaman lain, asal halaman lain melakukan require. Caranya gimana? Ya udah kita bikin variabel, misalnya kita kasih nama contacts aja sesuai dengan nama filenya. Ini akan contacts.js, kita bikin aja variabel namanya contacts yang berisi require ke file tersebut. Karena ada di folder yang sama, langsung aja /context. Nggak usah tulisin JS-nya, nggak apa-apa. Mau ditulis, nggak apa-apa juga ya. Begini, cukup. Terakhir adalah kita benerin pemanggilan functionnya. Karena ini adalah metode yang diambil dari halaman lain. Jadi nggak bisa gini aja. Kita harus tulis dulu depannya contact nama function yang dipanggil di sini. Simpan kontak atau tulis pertanyaan. Ya, jadi ini kita tambahin konteks di semuanya. Copy. Biar cepat. Ini juga simpan. Atau kalau mau lebih keren lagi, kita bisa langsung melakukan object destructuring, sehingga pada saat kita menerima konteks sebagai objek, ini langsung aja kita pecah menjadi variabel. Caranya kalian tinggal tambahkan kurung kurawal, lalu tulis aja nama variabel yang akan menangkap metode-metodenya. Jadi di sini tulis pertanyaan dan simpan kontak. Ya, sehingga kita nggak butuh lagi nih objek kontaksnya. Nah, ini bisa kita hapus. Ya, jadi ini sama aja. Walaupun yang akan sekarang saya lakukan adalah yang menggunakan kontak seperti ini ya. Tapi harusnya kalian paham kita bisa pakai object destructuring. Oke, teman-teman ya. Jadi sekarang lihat file app-nya rapi. Hanya beberapa baris. Kompleksitasnya kita sembunyikan atau kita abstraksi ke halaman contacts.js. Prosesnya di sini semua. Oke, kita coba. Sekarang kita jalankan ya. Udah di-save dua-duanya. Kita coba, kita clear. Hapus dulu deh ya, ini isinya ya. Biar bersih gitu. Kalian mau hapus filenya juga boleh ya. Oke, kita coba node app Sandika Gali, lalu sandika@gmail. Ini sembarang aja. Lalu satu lagi, misalkan kita akan tambahkan data satu lagi, kita tulis, ulangi lagi node app. Kita masukkan data berikutnya. Seperti biasa, Dodi Ferdiansyah. Oke, ya, kita sudah punya 2 data, kita lihat datanya masuk, Kak. Aman ya, kita udah punya 2 objek di dalam array di JSON ya. Mantap. Sip ya. Jadi itu teman-teman, aplikasi yang sangat sederhana kita. Di sini sebetulnya kita udah belajar bagaimana cara mengelola file-file pada Node.js kita. Kita juga sudah sembunyikan kompleksitasnya. Ya, kita punya file entry point-nya. Gaya coding seperti ini nanti akan sering kita lakukan ya.
Jadi kompleksitasnya kita abstraksi ke context.js. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham nih. Nah di video berikutnya, kita akan perbaiki lagi aplikasi kontak kita, karena sebetulnya masih banyak hal yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi kontak kita. Ya, kita belum melakukan validasi, kita belum menghias tampilan terminalnya. Ini kan masih polos begini, kita tahu kita punya modul untuk menghias terminal, kita akan gunakan itu. Dan yang paling penting adalah, kita akan lakukan cara yang lain, nggak menggunakan readline lagi. Ya, kita akan menggunakan sebuah modul untuk mengelola argumen yang kita ketikkan di command line ini. Jadi nanti aplikasi kita nggak lagi minta data seperti yang udah kita lakukan di sini. Jadi idenya adalah nanti ketika kita jalankan aplikasinya, begini, kita akan kasih tahu kita mau menambah kontak kah? Kita mau menghapus kontak kah? Kita mau menampilkan semua kontak yang ada? Dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mau menambahkan, kita bisa tulis gini, add, terus kita kasih misalnya apa? Kita kasih namanya siapa, gitu, terus emailnya apa, dan nomor HP-nya berapa. Nah, nanti kita akan perbaiki supaya aplikasi kita lebih lengkap di video-video berikutnya. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel Web Programming Unpas dengan subscribe channel YouTube-nya dan follow juga sosial media kita yang lain. Ya jadi itu aja, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.